Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif Minggu kedua masa Paskah berdasarkan Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 31. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, Blaise Pascal, salah seorang ahli filsafat dari Prancis, pernah mengemukakan sebuah argumentasi yang mendorong orang untuk percaya kepada Allah. Dia mengatakan, kalau saya percaya bahwa Allah itu ada dan ternyata kemudian Allah itu tidak ada, maka saya tidak kehilangan apa-apa. Tetapi kalau saya tidak percaya bahwa Allah ada dan ternyata kemudian bahwa Allah itu memang ada, maka saya akan kehilangan segala-galanya. Apa yang mau dikatakan oleh Blaise Pascal itu adalah bahwa percaya kepada Allah atau beriman kepada Allah adalah sangat penting. Tidak ada ruginya kita beriman kepada Allah walaupun kemudian ternyata misalnya Allah itu tidak ada. Tetapi kita akan kehilangan segala-galanya kalau kita tidak beriman kepada Allah dan ternyata kemudian memang Allah itu ada. Saudara-saudari terkasih, beriman kepada Allah atau mempunyai iman terhadap Allah berarti mengakui sejumlah kebenaran tentang Allah sebagaimana dirumuskan dalam Credo, aku percaya. Namun lebih daripada itu, beriman kepada Allah berarti menyerahkan diri kepada Allah sebagai penguasa kehidupan. Pada masa ini, manusia hidup dalam satu era yang sulit dibayangkan sebelumnya. Kemajuan teknologi yang luar biasa telah membawa manusia kepada kepercayaan diri yang luar biasa. Dia menganggap bahwa segala persoalan di atas bumi ini pasti bisa diselesaikan dengan kemampuan teknologi atau akal budi dan tidak perlu mengandalkan kekuasaan Allah. Kepercayaan diri manusia yang berlebihan itu membuat manusia sulit percaya kepada Allah. Bagi orang-orang seperti ini, mereka membutuhkan pembuktian ilmiah mengenai keberadaan Allah. Mereka mendasarkan imannya pada perhitungan-perhitungan rasional. Mereka seolah-olah mengatakan, tunjukkanlah Allah itu kepada kami, dan baru sesudah itu kami percaya. Salah satu contoh dari tipe orang seperti itu adalah Rasul Thomas yang kita dengar dalam Injil hari ini. Thomas tidak percaya kepada Yesus yang bangkit, sekalipun teman-temannya bercerita bahwa mereka telah bertemu dengan Yesus yang sudah bangkit. Thomas hanya akan percaya kalau dia memperoleh bukti-bukti fisik yang meyakinkan, yakni bekas luka pada kaki, tangan, dan lambung Yesus. Atas dasar ketidakpercayaan Thomas itu, seminggu kemudian Yesus menampakkan diri lagi dan Thomas juga hadir bersama para murid. Yesus menyuruh Thomas memasukkan jarinya ke dalam bekas luka-luka Yesus karena ia membutuhkan pembuktian yang bisa dilihat dan bisa diraba. Namun Thomas tidak berani. Yesus lalu menegurnya dengan berkata, karena engkau telah melihat, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, Thomas bukanlah tipe orang yang penakut. Dalam kenyataannya, ketika Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi ke Betania setelah mendengar kematian Lazarus, Thomas berkata kepada teman-temannya, marilah kita pergi sehingga kita bisa mati bersama-sama dengan dia. Yohanes bab 11 ayat 16.
Thomas adalah seorang pemberani. Tetapi ketika Thomas mengalami kematian Yesus secara tragis, imannya mulai goncang. Dia pergi membawa dukanya sendiri dan meninggalkan teman-temannya. Dalam keadaan seperti itu, ia menjadi bimbang dan tidak lagi percaya pada ramalan-ramalan Yesus tentang kebangkitannya dari antara orang mati. Namun demikian, berkat keterbukaannya terhadap bimbingan Yesus, imannya menjadi teguh kembali dan kemudian dia menjadi rasul yang tangguh. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, sama seperti Thomas, kita pun kadang-kadang mengalami kegoncangan ketika kita mengalami krisis-krisis atau kesulitan demi kesulitan di dalam hidup. Dalam keadaan seperti itu, kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Pengalaman para rasul menunjukkan bahwa keterbukaan terhadap Yesus menjadi kekuatan bagi mereka untuk kembali menjadi rasul yang teguh dan setia. Karena itu, marilah kita selalu berdoa, Tuhan, tambahkanlah iman kami. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.